Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, ya, kita yakini bahwa orang lebih belanja di pasar ketika dibandingkan dengan mengisi kehidupannya, sisa usianya untuk mengejar apa yang disebutkan tadi dalam surah Al-A'la ayat 17 itu. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Saya beri contoh sebagai bahan perbandingan. Kalau kita ke Banda Aceh, ya, pada saat waktu seperti ini sudah dapat dipastikan toko yang menjual pakaian, kafe yang menjajakan makanan, saya pastikan tutup. Aneh di tempat kita ini, tradisi ini terus menerus, belum ada kata sepakat bagaimana caranya itu bisa kita selesaikan. Mungkin ada cara, ya, ada cara. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua elemen itu berperan. Entah dia kepala dusun di Banda kampungnya, di tempat itu ada kafe dan semuanya. Entah dia rujuk, entah dia aparat yang hari ini diberi tugas oleh pemerintah daerah memberi kenyamanan berjamaah atau mengajak. Kalau di tempat lain itu terjadi. Kalau ada buka toko, buka warung-warung menjelang, bahkan saat salat tarawih, itu yang berperan aktif masyarakat. Masyarakat itu terdata dengan betul. Kalau kita hijrah ke suatu tempat, kita diminta surat mandah. Mana surat mandah dari kampungmu? Waktunya sekian bulan, nanti perpanjang sekian bulan. Apakah di tempat kita ini ada model seperti itu? Mudah-mudahan dengan kolaborasi kebersamaan ini, tempat-tempat ibadah, masjid menasah bisa penuh dan kalah orang-orang yang belanja seperti saat ini. Kenapa ini kita sampaikan? Di masjid-masjid seperti saat ini ada sedikit tausiah, ada sedikit mengajak untuk mengingatkan diri, mengingatkan keluarga kita masing-masing bahwa hidup ini hanya sebentar. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih kekal. Jalan menuju hebat itu bermacam-macam. Allah buka kesempatan untuk kita. Panitia masjid ini buka kesempatan untuk kita untuk beramal. Listrik kita ini butuh bantuan untuk merenovasi sebagian ini karena mati setiap malam. Kita butuh 40 juta seperti itu. Untuk bulanan rumah Allah ini butuh 4 juta. Andai ada di antara kita yang mau membantu, alhamdulillah. Jadi yang 40 juta itu yang hari ini kita serahkan kepada orang yang memperbaiki ini dan ke PLN adalah bantuan-bantuan dari celeng Bapak Ibu sekalian.
100, 50, 20, 10 ribu, 1000 setiap bulan kita kumpulkan. Belum lagi kita berkewajiban membantu saudara-saudara kita yang hari ini, tengku-tengku kita hari ini, yang memimpin kita sebagai imam, yang muazzin, cleaning service, satpam dan lain-lain. Itu bagian dari zariah kita untuk mendapatkan amal menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, kekhawatiran saya akan kami itu, Anda terus menerus kita menggawan ini daerah wisata, wisata Islami. Pertanyaannya, di mana Islaminya? Saya punya cerita. Sahabat saya kebetulan imam besar di satu masjid dari Banda Aceh, baru menikah, berkunjung ke Takengon. Dia sewa satu tempat tidur yang kecil itu, tenda kecil itu. Lalu makan siang di rumah. Saya ajak menjadi imam di satu masjid, beliau mau. Pertanyaan saya, ketika Ustadz sewa tenda kecil itu, ada nggak diminta? Ada surat nikah, ada ketu? Tidak ada. Jadi mereka leluasa. Itu yang sudah menikah. Bagaimana yang belum menikah? Apakah itu disebut wisata Islami? Ya, perlu sentuhan-sentuhan orang-orang yang hari ini mengelola untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita minta bersama-sama menjaga legenda Danau Deltawar ini, udara yang sejuk ini, alam yang indah ini. Jangan-jangan satu-satu Allah marah kepada kita. Allah marah. Marahnya berbagai macam bentuk, entah hujan turun dengan lebat, angin topan beliung, entah longsor, entah gempa, entah semuanya. Mari kita menghalau itu. Jangan sampai kita mengundang dari segala sisi yang hari ini punya potensi untuk itu. Lalu kita lihat lagi sarana pendukung yang lain. Apakah semua tempat wisata itu sudah punya musala? Apakah ada di tempat itu ada gaungan azan? Apakah di tempat masuk dari Mendali, kemudian dari Bali itu ada saudara kita di kampung memberikan kontribusi bahwa ini danau punya legendaris. Jangan buat sesuatu di tempat kita ini. Mari menjalankan aktivitas saudara sebagai pelancong. Pelanconglah yang menghormati tradisi yang ada di daerah ini. Paling tidak ada halo-halo seperti tempat kita di masjid inilah. Sebelum salat ada halo-halo sedikit, ada mik kecil yang mengingatkan jaga kebersihan. Masuk ke masjid, airnya dijaga, jangan kerannya patah dan semuanya. Mengingatkan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, perjalanan kita ini masih panjang. Masih panjang. Masih butuh waktu dan kesempatan kepada kita bersama untuk berpartisipasi, menghalau wisatawan ke tempat kita, tapi kita juga harus membentengi dengan berbagai macam elemen yang hari ini. Pendatang yang hadir juga harus bertanggung jawab. Pendatang yang hadir terdata dengan baik di kampung mana dia. Pedagang yang datang juga harus seperti itu, agar PAD daerah ini bisa terangkat. Kalau tidak ada terkoneksi seperti itu, leluasa. Waktu sweeping pulang dia, udah renggang datang lagi. Jadi masing-masing kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan negeri di atas awan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saling menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa negeri ini butuh tangan-tangan hebat untuk mentata negeri yang indah ini. Butuh kita semua untuk melestarikan dari berbagai sisi. Semoga alam ini terus akan menjadi idaman kita bersama dan menjadi kebanggaan kita, dan kelak pahalanya dari semua yang kita kerjakan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.